Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama, atau disingkat GAIFU, gereja yang tidak berdasarkan doktrin manusia, melainkan berdasarkan firman Allah. Ya, kami bukan aliran dari Jesus only atau aliran-aliran lainnya. Tidak, kami berdasarkan firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab, dan kami tidak pernah menyangkal namanya, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jelas ya, kami tidak berdasarkan doktrin. Tahun 1946 berdiri United Bible Society di London, Inggris. Atas izin Yesus Allah itu, semua yang menyimpan kitab Tanakh asli menyerahkan ke UBS. Demikian pula semua naskah asli Perjanjian Baru yang disimpan di gua-gua sekitar Laut Mati, yang jumlahnya 900 bundel, juga diserahkan kepada UBS, United Bible Society. Maka muncullah Alkitab asli Kristen, murni dan konsekuen, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, para pendukung kitab hasil kanonisasi kebakaran jenggot, itu kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan ya kebakaran apa aja lah ya. Juga para penyembah Allah Tritunggal hasil konsili, semua kebakaran jenggot ketika muncul Alkitab Kristen ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berisi 66 kitab. Nah, kenapa kebakaran jenggot? Ya, karena inilah yang mengguncang dunia. Satu, ternyata Allah orang Kristen itu Esa. Satu, Allahnya itu satu. Allahnya itu roh. Ulangan 6 ayat 4. Markus 12 ayat 29 dan Yudas 1 ayat 25. Saya bacakan ya, Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Allah Esa, satu, bukan kesatuan. Kalau kesatuan kan apa tuh? Oneness ya. Apa? Tritunggal apa itu? Itu semua doktrin tuh, doktrin sesat itu. Saya bacakan ulang ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kan? Allah yang Esa, juru selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Bagi dia, bagi Yesus Kristus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu yang mengguncang dunia. Ya. Yang kedua, Allah orang Kristen ternyata punya nama. Bukan hanya sebutan,
Kalau sebutannya kan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya kan? Nah, ini namanya, yaitu Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Ayat 16 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, itu bukan orang Tritunggal, bukan orang Nasrani, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah. Memuliakan Allah orang Kristen itu dalam nama Kristus itu. Siapa nama Kristus? Pasti Yesus. Nggak mungkin Paus Kristus atau Nabi Kristus, Maria Kristus, nggak mungkin Romo Kristus atau Pendeta Kristus, nggak mungkin. Padanannya adalah Yesus Kristus. Jadi memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus, itulah nama Allah. Nama Allahnya orang Kristen. Ya, kalau nama Allahnya yang lain ya terserahlah. Ya. Yang ketiga yang menggoncangkan dunia, ternyata Allah yang Alfa Omega itu bernama Yesus. Alfa Omega, yang dahulu dan yang terkemudian. Berarti sebelum segala sesuatu ada, Allah adalah Yesus yang roh. Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ini perkataan Yesus. Ya, ditulis dengan tinta merah oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, kan? Alfa Omega itu huruf Yunani, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah. Tuhan Allah. Tuhan adalah Allah. Jangan dipisah, Tuhan bukan Allah. Tritunggal suka misahin nih. Tuhan bukan Allah. Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Nggak ada tuh di Alkitab. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu maha kuasa. Yang dulu ada, bukan yang dulu nggak ada. Dulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang pun ada. Itu maksud adanya itu. Karena dia apa? Yang maha kuasa. Saya bacakan ya, langsung ya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oh, ternyata Yesus itu Allah segala masa. Ini yang mengguncang dunia. Bukannya Allahnya itu Bapa. Tuhannya Yesus. Oh, Yesus itu pribadi kedua. Pribadi kesatunya itu Bapa. Pribadi ketiganya Roh Kudus. Enggak ada tuh di Alkitab. Ngarang bebas. Tepuk jidat. Iya, tapi kan dulu kan belum diketemukan ayat-ayatnya. Nah, sekarang sudah ketemu. Kenapa tidak di amandemen itu, kredo, dan juga iman rasul yang menyatakan bahwa Bapa itu pencipta? Amandemen dong. Nah, inilah yang mengguncang dunia. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat itu ternyata sejak awal sampai akhir. Yudas 1 ayat 25 yang tadi sudah saya bacakan. Yang kelima, yang mengguncang dunia, ternyata Yesus itu adalah hakim akhir hari kiamat dan juga Juru Selamat. Ya, Yudas 1 ayat 25, Wahyu 20 ayat 11, 15. Yohanes 5 ayat 30. Saya bacakan yang Yohanes 5 ayat 30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kata Yesus waktu jadi manusia. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu Dia menghakimi dengan adil. Ternyata penghakimannya itu, penghakiman hari kiamat itu adalah Yesus. Amin. Itulah yang mengguncang dunia. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 saya bacakan juga. Ya, Wahyu 20 ya. Ayat 11 ya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak diketemukan lagi tempatnya. Dia, bukan mereka. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Semua kitab dibuka, dan juga kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi ada 3 tuh ya. Laut, maut, dan kerajaan maut yang menyerahkan orang-orang mati ya. Maksudnya orang-orang mati itu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dihakimi menurut perbuatannya. Ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, ke neraka. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan perhatikan ini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, kan banyak kitab-kitab, hanya satu kitab kehidupan, yaitu milik Yesus, anak domba. Sekarang ini dia memakai sebutan anak domba, namanya Yesus. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, kalau tidak percaya kepada Yesus, ya, tidak beriman kepada Yesus, 2 Timotius 3 ayat 15, ya, maka namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang namanya Yesus. Ya kan? Kalau tidak ditemukan, maka akan dilempar ke dalam lautan api. Jadi penyembah Allah Tritunggal, Allah segitiga, Allah bunder-bunder. Nah, namanya nggak akan tertulis di sini dalam kitab kehidupan. Mereka akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang selemari, kitab-kitab di Deuterokanonika, lalu kitab-kitab filsafat itu yang mereka akan dihakimi. Dan nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu Yesus. Itu yang menggoncang dunia. Jadi jangan main-main. Ya, bilanglah, oh, pencipta adalah Bapa, penyelamat adalah Yesus, anak itu, pribadi kedua. Pemelihara adalah Roh Kudus. Satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda, namun ketiga pribadi itu setara dan sama-sama kekal. Hoak, nggak ada di Alkitab tuh. Yang ada adalah Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Berarti Allah itu Esa. Artinya satu. Allah itu satu, bukan kesatuan. Ya,
jangan diplesetin. Ya. Allah itu roh, bukan pribadi. Allah maha hadir. Amin. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu semakin dimantapkan lagi untuk paling tidak bisa menangkis seluruh serangan-serangan yang ditujukan kepada Bapak Ibu sekalian ya, dengan ayat-ayat Alkitab menurut konteks waktunya, ya kan? Kenapa? Karena Bapak Ibu dibukakan pikirannya oleh Yesus. Bapak Ibu mengerti kitab suci. Karena Bapak Ibu menyembah, termasuk saya, satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Alkitab sing ada lawan. Amin. Shalom.